Assalamualaikum guys, selamat pagi. Kami dari kelompok 6. Hari ini kita mau kegiatannya mau ngunjungin satu komunitas unik di Pekanbaru. Namanya Pekanbaru Tempo dulu. Di sini saya ditemani sama Kak Siva. Hai guys. Ada Kak Aini juga. Rencananya kita mau keliling-keliling Pekanbaru nih, napak tilas sejarah-sejarah yang ada di kota Pekanbaru. Mau lihat? Lanjut. Ayo kita lanjutkan. Oke guys, kita udah sampai di tempatnya kumpulnya komunitas Pekanbaru Tempo dulu sama Kak Aini, Kak Siva. Kita ketemu sama Bang Vito, Bang Banzai. Bang siapa? Nugrah. Ela. Nugrah. Nugrah. Jadi kira-kira hari ini kita mau kemana Bang? Kita mau menelusuri jejak secuil sejarah kota Pekanbaru di daerah kota lama lah di agak depan Oh, sana. jadi Tapi karena mumpung kita di posisinya sedang di RTH Tunjuk Aja ini, yang dimana di sini juga ada tempat sejarah, ya kita kesini dulu lah. oh sini dulu ya Bang. Ini mumpung ada jam kuncinya. Oke, tunjung ya. Iya. Jam kunci. Jadi kalau habis dari sini kita nanti ke apa ya? Ke Pelabuhan Lama. Pelabuhan Lama. Di belakang ada titik nol kota Pekanbaru. Oke, nanti kita ngobrolnya enaknya di sana ya sambil di bawah pohon ya kan. Nggak masalah. Nggak Ya. masalah. Ini juga jam kunci di sana. Pas sekali ya. Ya. Pas sekali. Ayo Bang, kita muter-muter di sini dulu yuk. Ayo. Ayo. Lanjut guys. Jadi kita udah di Tugu apa nih Bang? Namanya Bang? Tugu Bendera. Tugu Bendera. Nah nih, monumen merah putih. Monumen merah putih. Ini. Jadi tanggal 15 September 4 Nah, Oke Bang, tadi kan udah ke monumen apa? Monumen. monumen pengibaran bendera merah putih. Selanjutnya kita mau kemana nih Bang? Mau kemana? Kita karena dekat di sini ada kantor bekas pemerintahan 3 zaman, Oh, 3 jaman. Belanda, Jepang sama kemerdekaan, ya udah kita ke situ. Oke, Sebelum lanjut. kita menuju ke batu nol atau titik nol. Oh, siap. Jadi maunya apa tadi Bang? Mau kemana kita Bang? Ke titik nol Pekanbaru. Titik nol Pekanbaru. Tapi sebelum itu kita mau ke ini nih. Apa rumah apa nih Bang katanya Bang? Ini rumah pemerintahan sipil 3 zaman. Zaman Belanda, Jepang, dan kemerdekaan. Kita Mana sih? lagi napak tilas
sejarah Pekanbaru dia apa mau ke titik nol panas. Pekanbaru panas. Oh guys, kita udah di mana Bang? Udah di titik Titik nol pertama Pekanbaru. titik nol pertama Pekanbaru. Iya. Mau lihat bentuknya kayak mana guys? Lagi direnovasi. Halo Jumu. Jadi alah, tolonglah dikasih wejangan abang-abang ini lah. Titik nol ini awalnya sih bentuknya bukan kayak gini. Dari patokan besi ya bang? Ya, besi tiang. Tiang gitu, nggak setinggi ini sih. Pakai tiang. Iya, pakai tiang besi dia. Sampai tahun 57 tiang besi itu masih ada. Berarti ya sekitaran tahun 60 lah dibuat Tahun batu. 70-an kalau nak dibuat dari batu kayak gini ya. Ini udah PU, tandanya udah merdeka kan. Kalau Belanda ya nggak mungkin ada PU. Yes, titik Tahun nol 1917. Paling Pekanbaru. besar juga ya kan di Riau ya. Ya, paling dalam. Nah, dulunya di Muara Tapung itu, disitulah peradaban Pekanbaru pertama kali. Ya, masyarakat. Karena sering diganggu orang Tapung, pindahlah ke sini. Gitu. Jadi Bang Vito, mau nanya-nanya nih Bang tentang komunitas Pekanbaru Tempo dulu ya, berarti kan ya, nama komunitasnya ya. Betul sekali. Mau nanya juga, selain komunitas ini ada nggak komunitas di bawahnya lagi yang membawahi apa, komunitas yang lain? Maksudnya Pekanbaru Tempo dulu membawahi komunitas lain. Ya, maksudnya anak komunitas gitu ya. Anak komunitas gitu. Ya kebetulan belum menikah jadi belum ada anak. Belum, masih dalam masih sendiri ya. Masih sendiri. Masih dalam nama Pekanbaru Tempo dulu. Tetapi dalam Pekanbaru Tempo dulu ini ada punya sub-sub lah, kayak punya sub bidang untuk pembangunan di bidang masing-masing. Kalau boleh cerita nih Bang, sedikit tentang sejarah terbentuknya komunitas Abang ini dari mana nih? Nah kalau itu negara yang jawab. Udah lebih. Tes 1 2 3 tes. Ya gini. Pada awalnya itu di laptop saya itu kan banyak foto Pekanbaru Tempo dulu. Ya saya bingung foto Pekanbaru ini mau saya apakan ini kalau dibuang sayang. Kemudian saya berpikir, udahlah publis saja lah di internet. Alhamdulillah saya publis di internet tanggal 8 Desember 2017. Kemudian seiring berjalannya waktu, saya berjumpa dengan kawan saya ini bernama Vito. Dan akhirnya terbentuklah komunitas Pekanbaru Tempo dulu. Jadi dulu tuh masih iseng lah, terus ketemu, terus saling tukar pikiran gimana kalau kita komunikasikan aja supaya nanti itu informasi yang ada yang kami dapatkan itu lebih terikat, nggak lepas-lepas gitulah, jadi kan lebih enak gitu ngumpulnya. Terus kalau mengumpulkan masa lebih enak juga, udah ada punya nama komunitas. Kalau cuma sekedar iseng-iseng gitu kan kadang orang bawa dan enggak. Itulah sejarah awal bentuknya. Kalau boleh tahu Bang, 8 Desember 2017. 1941. Jangan 2017. sebentar sejarah dari sejarah dulu ya. 2602. Ya, itulah. Udah masuk jalan 3 tahun. Ini udah untuk anggota
anggota sendiri bang, ada berapa saat ini? Di anggota tetapnya ya, permanen atau apa? 4 ekor. 4 orang. 4 orang. Tapi kalau anggota mau ikut atau anggota non aktif ataupun dia mau ikut sumbang foto atau gimana, sumbang dokumen, apa bang? Apa? Kita terbuka, open, kita juga non profit, kita juga di komunitas ini 100% memberikan untuk edukasi. Jadi tidak ada mengharapkan lebih dari manapun. Cukuplah kami kasih foto lama gitu kan, lebih senang rasanya. Jadi kadang kan gini, kadang komunitas kami ini banyak tuh Kak menerima kayak foto lama. Nih kami ada foto dari orang tua kami misalnya. Tanya ini di mana bang posisinya? Oh kira-kira di sini. Ya udah kami survei ke lapangan, kita mencocokkan keadaan dulu sama sekarang. Nah, itulah. Oh boleh, tapi kita nih riset dulu, nggak sembarangan gitu. Jadi ya itulah cara kerja komunitas kami. Selain kegiatan itu ya, jadi foto terus apa? Ada nggak kegiatan lain bang? Kayak aku pernah lihat nih bang, bersihin rel tuh bang. Salah satunya kan kegiatannya kan. Ada kegiatan kami itu selain untuk mengumpulkan foto, dokumen atau file-file lama, itu juga sebagai rasa pembuktian bahwa komunitas ini ada, bukan hanya ngomong di sosmed aja. Udah kemarin kami sempat bersama teman-teman gabungan lah yang mau ikut kami membersihkan situs sejarah rel kereta api di Jalan Angkuah di samping gedung Telkom. Itu ada. Nah, terus selain itu juga kami melakukan survei waktu itu kereta api sih, karena mungkin kedua itu menelusuri jejak-jejaknya sampai ke Taluk Buatan sana. Jadi ya, jadi ketika di Taluk Buatan itu kami melihat kan ada beberapa peninggalan kereta api, tapi masyarakat di sana itu cuma taunya oh itu besi rel. Mereka nggak tahu itu buatan mana, tahun berapa. Nah itu tujuan kami kemarin, salah satu dari Taluk itu itulah untuk mengedukasi masyarakat itu. Alhamdulillah waktu kami melakukan investigasi lapangan, masyarakatnya ngumpul. Jadi sekalian lah kita omongin, bang ini besi dari sini, ini tahun segini. Nah gitu. Lebih bergerak di bidang edukasi sama untuk sebagai melestarikan, merawat ya bang. Merawat lah. Pernah nggak kalau ada pengunjung orang luar Pekanbaru, nah gitu tuh, terus orang komunitas Mas ini menjelaskan gitu untuk seperti apa sih namanya guide ya? Bisa dibilang seperti itu juga. Kalau guiding itu kami jarang karena kebanyakan interaksi masifnya di media sosial. Masifnya di media sosial, jadi untuk guiding itu kami jarang. Dan juga kami ini nggak membuka jasa guiding. Tapi kalau dibutuhkan bisa lah ya. Kami siap bantu. Oke, siap. Karena kalau berpikir gini kak, kalau kami komunitas yang non profit membuka jasa guiding, sama aja kami memberikan jasa uang Iya. gitu kan. Tapi kan seenggaknya kita tambah memberikan apa pengetahuan tentang sejarah Pekanbaru atau Ya. Riau kepada orang luar itu kan juga bagus. Iya, waktu itu alhamdulillahnya di media sosial kami ramai. jadi di situ udah jelas penjelasannya. Iya. Udah 6.000 follower ya bang. 6.000 Jelas. Ya mudah-mudahan makin besar lagi kan bang nanti. Amin. Oke guys, udah selesai kita ke ngobrol-ngobrol, terus kita udah di wilayah Patok kilometer 0. Kita mau rencananya mau ke ini nih, mau ke Telkom. Sebelah Telkom itu ada rel-rel, bekas-bekas rel dari Jepang dulu. Nanti kita lihat di sana ya guys. Kita mau ke sebelah Telkom ya bang. Iya. Ada situs rel, situs sejarah di sana, ada rel kereta api. Nanti kita nampak tilas di sana. Kita tahu juga nanti apa kegiatan kita di sana ya. Foto. Jadi guys, ini guys, ternyata di sini nih dulu ada apa bang? Ada Sekolah Cina Chonghua Hui atau Chonghua Hui. didirikan tahun berapa bang? Chonghua Hui. Didirikan tahun? Kita sejak
zaman tahun 38 ya udah ada ya. 1938 udah ada. Karena kami punya fotonya tahun 1938. Oh. Ada bangunannya. Tokohnya Tokohnya yang paling terkenal, yang melahirkan anak didiknya, yang pernah sekolah sini itu Kim Teng. Kim Teng itu pengusaha kopi sekaligus pejuang revolusi. Oh, iya, iya, Jadi iya. pensiunan TNI juga itu. Oh iya iya iya. Kim Teng. Oh Kim Teng Pak ini tuh lulusan TNI ya berarti? Dia pejuang Oh, itu. pejuang juga. Jadi dulu tugasnya Kim Teng itu tahun 47-48 itu sebagai penyelundup senjata dari Singapura ke Pekanbaru, Pekanbaru Singapura. Oh. Dia pejuang di sini dapat senjata dari mana kalau nggak dari Singapura? payungnya memang sejarah juga kayak gitu. Wah, itu taman ini. Sejarah banget ya. Orang tahunya cuma taman. Ternyata dulu ada sekolah 38 Cina ya? di sana ya. Ini kan dari tadi. Oke guys, kita udah sampai di dekat di Jalan Lang Tua. Sebelah Telkom ini ada rel kereta api sebelah sana. Kita nunggu dulu untuk kawan-kawan. Ya, kalau sejarahnya kenapa bisa relnya ada di sini, Pak? Di sini Ya. dulu itu dijadiin pagar Oh. oleh yang punya tanah. Ini ya gedung ini. Sekitar tahun 70-an. Berarti memang ini jalurnya tuh memang jalur peta juga? Enggak. Bukan. Jalur nggak lewat sini. Jalurnya nggak ke sini. Oh, jalurnya nggak lewat sini. Cuma tadi kita belok di bawah jembatan Siak 4. Ya. Nah di bawah jembatan Siak 4 tuh sekitaran situ dulu adalah stasiunnya. Oh. Jadi dekat dari sini. Dicabut dibawa ke sini. Oh. Gitu dia. Jepang dari Padang, dari Sumatera Barat. Ini usianya sudah 131 tahun. Buktinya ada sini. Kalau markin aja Fit, langsung sana yang jelas. Oke, yuk. Yang nomor 2. Kamu nengok nih bukti kalau ini dari umurnya sudah 130 tahun lebih relnya. Saya sebenarnya nggak tahu juga ternyata di ini ada bukti sejarah juga di sini. Nah, ini. Ini. Nah, ini. Ini kan tulisannya Krupp. KRUPP Krupp ya. Krupp ini adalah perusahaan yang membuat besi ini. Produsennya. 1889 adalah tahun pembuatannya. Pembuatan ininya. Iya, rel ini dibuat tahun 1889 di pabrik Krupp. Krupp ini pabrik yang berada di negara tebak Jerman. Ini apa sih? 10G ini tandanya adalah besi ini maksimal bisa menopang berat roda kereta api itu 10 ton per satu pasang Per sumbu ya. per sumbu, 10 ton maksimal. SSS adalah kode yang memiliki rel ini. Kode perusahaan yang membeli atau yang memiliki rel ini. SSS ini kepanjangan dari Staatspoorwagen Trans Sumatera West Coast atau perusahaan kereta api negara Hindia Belanda wilayah Sumatera Barat. Kalau sekarang namanya di Free 2. Ya, Jepang ke Pekanbaru itu dijebak. Kemungkinan
itu tahun 44 lah. Karena Siapa penjebakan? penjebakannya mereka ditampung, disuruh nonton film, dibawa nonton film sama Jepang, Ya, dikumpul. dikumpulkan di lapangan di layar tancap. Pulang nonton bioskop, disuruh masuk truk, masuk ke dalam Nanti mobil. diantar bilangnya. Nanti dia pulang, Iya. lupa dibawa ke Sumatera. Maka itu ketika dia masih hidup, almarhum, warga situ mana mencoba apa ya, mengganggu apa ya, bercanda maksudnya. Tapi sama bapak rembusan itu nggak terima. Bercandanya begini, Pak, nonton bioskop yuk. Nggak ada bioskop, ngajar kau. Jadi Gitu. karena trauma. Trauma dia. Nggak ada bioskop, nggak ada film. Ah gitu. Trauma dia. Ternyata di sini itu komunitas ini selain mencari tahu tentang sejarah Pekanbaru, tetapi juga mereka sebagai relawan untuk menjaga apa namanya ya, peninggalan sejarah Pekanbaru. Terus itu emang inisiatif kan, Ya, inisiatif tanpa paksaan. saat itu ya. Terus itu modalnya dari Ya, 100% dari sendiri. Kegiatan sosialnya bagus guys, untuk bersihkan peninggalan sejarah ini gitu kan. Kalau udah kotor atau apa dibersihkan, jadi masih tetap utuh sampai kapanpun masih ada bukti-bukti peninggalan sejarah. Ini kalau kemarin nggak kami bersihin, tulisan ini nggak kelihatan sama sekali. Jadi orang selama ini tahu, oh ini rel kereta api, oh ini besi. Nggak tahu dia siapa yang bikin, tahun berapa dibuat, siapa pemiliknya. Jadi kan dari besi ini kan nggak bisa bohong ya, nggak ada tahunnya kok. Jadi autentik. Kita tuh acungi jempol untuk kepedulian sosial untuk dari komunitas sejarah apa mas? Kan baru tempo dulu. Pekanbaru Tempo dulu. Oke guys, kita udah sampai di Taman Makam Pahlawan Kerja. Sini apa visi misi dari abang sendiri untuk membentuk komunitas ini sendiri? Visi misi. Iya, visi misi. Oh, Latar belakangnya. Maksudnya itu latar belakang kenapa ada komunitas ini. Iya, Kenapa kami ini anak muda ya. iya. Anak muda mau dengan sejarah ini. Padahal menurut sebagian besar orang sejarah itu membosankan dan kuno. Iya, betul. Salah. Sebetulnya kembali lah, sejarah itu historia magistra vitae. Sejarah itu mengajarkan kita tuh bijak. Bijak. Jadi tandanya sejarah ini ya sebagai batu loncatan sebetulnya. Batu loncatan kita untuk lebih baik di masa depan. Dan juga kami komunitas Pekanbaru Tempo dulu ini mau untuk melestarikan sejarah ya karena kita tuh harus memiliki rasa sejarah itu. Andailah kalau misalkan kita tidak mempunyai rasa memiliki, ya udah hilang kan gitu, nggak akan bisa sejarah itu hidup. Nggak cuma sejarah sebetulnya, rasa memiliki itu penting. Tapi karena fokus ke sejarah ya udah, yuk kita
kita kuatkanlah rasa memiliki sejarah itu supaya tidak hilang. Itu aja tujuan kami sebetulnya, nggak muluk-muluk sih, supaya sejarah itu tetap lestari dan tidak hilang. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai komunitas ini, kan kalian pasti ketika berkumpul terus kayak ada planning untuk gimana sih cara menjaga agar peninggalan sejarah ini tetap terjaga dengan baik. Nah, kalian ada nggak kegiatan-kegiatan sosial gitu untuk menjaga peninggalan sejarah ini? Untuk kegiatan sosial sendiri, alhamdulillah udah beberapa kali kami lakukan. Salah satunya adalah merevitalisasi, enggak sih, maksudnya itu apa ya, membersihkan sisa daripada potongan rel yang tadi kita kunjungi di Jalan Juanda, bukan Juanda, Hang Tuah, ya Allah, Hang Tuah, Simpang Telkom. Nah itu yang rel sebanyak 12 batang itu, alhamdulillah udah berhasil kami bersihkan. Dulu memang keadaannya itu ada sisa cat dan karatan, sehingga dia itu menutup informasi yang ada di batang rel itu. Sebanyak 12 batang kami kerjakan lebih kurang 1 bulan Juli sampai bulan Agustus. Kegiatan sosial lainnya pernah juga itu, nah ada tuh di Jalan Lokomotif. Di Jalan Lokomotif itu ada besi yang memalang di bawah jembatan. Memang Jalan Lokomotif itu kan dulunya adalah jalur kereta api. Nah, nggak tahu siapa yang memulai, masyarakat di Riau, di Pekanbaru, sampai di luar Pekanbaru di Jawa itu, yang pecinta kereta api mengira bahwa besi melintang yang ada di bawah jembatan itu adalah rel kereta api. Kami sebagai komunitas ya skeptis dulu lah, nggak langsung percaya, apalagi bentuknya tuh beda dengan bentuk rel. Ya udah, kami melakukan pelurusan sejarah. Dengan cara apa? Kami masuk ke dalam parit itu 1 jam lebih untuk mencari itulah tanda-tandanya ini rel apa enggak. Ternyata bukan rel sama sekali, berarti kan salah kaprah ya. Nah, hal-hal kecil seperti itu yang harus dilakukan para pegiat sejarah supaya sejarah itu enggak melenceng jauh gitu. Ternyata pas kita cek itu besi konstruksi ya. Besi konstruksi. Besi konstruksi kayak tiang gudang futsal itu. Kan beda jauh sama besi kereta api. Alhamdulillah lah, mulai sejak itu perlahan-lahan udah berkurang lah mengira itu besi kereta api. Terus juga kegiatan sosial lainnya ya sama, membersihkan rel di Desa Kota Baru Kuansing, sehingga kami menemukan identitas rel itu yang sama-sama berumur 100 tahun lebih dan beritahu informasi itu kepada masyarakat. Terus ya kalau kegiatan sosial lain, kampanye di media sosial itu penting, karena kan sekarang ini revolusi industri ya, semua apa-apa mesin yang bekerja. Jadi ya kami komunitas ini memaksimalkan mesin pencari itu, si Google itulah, kita memainkan keyword di sana, bukan baru railway, bukan baru tempo dulu, kayak gitulah. Jadi kita di sini sosialnya ya 2 nih, maya sama non maya. Non mayanya kita langsung ke lapangan, mayanya kita itu memaksimalkan teknologi yang ada, seperti itu. Oke. Ini kan sekarang udah 2021 nih, gitu kan. Oh iya. 2022 udah ngejalanin kegiatan sosial yang lagi bersih-bersih batangan rel yang ada di Jalan Hang Tuah tadi, ya kan? Itu 2020 bersihnya. 2020. Jadi planning 2021 ini atau dekat-dekat ini atau di bulan berapa ada rencana nggak sih mau kegiatan apa gitu di kegiatan sosialnya? Planning kegiatan sosial belum ya Gus ya? Belum ada. Cuma kami rencanakan ini ya, kalau misalkan itu besi yang di Hang Tuah jelek lagi gitu, ya udah dibersihin lagi gitu. Jadi kayak perawatan berkala gitu kan, keberlangsungan tuh perlu kan. Jadi paling 2021 ini kami ingin memperdalam, merangkumkan data yang selama ini berserak gitu. Karena kan banyak yang bilang besi-besi ini cuma bilang
besi ini diambil dari Jawa. Jawa mana? Nah, spesifik. Nah, itulah yang kami uraikan satu persatu, mencari data lagi gitu. Terus juga meluruskan sejarah kereta api yang sangat-sangat penting lah. Banyak soalnya sejarah kereta api ini yang melenceng lah. Melencengnya itu mulai dari ketidaktahuan masa lalu, merembet sampai masa kini gitu. Nah itulah yang kami ingin mengumpulkan data, meluruskannya juga sekalian. Kapan Itu. tuh kira-kira untuk ngebersihinnya? Yang tua paling nggak Jam berapa gitu? kita- Mana tahu kita bisa bantu-bantu. boleh. Kebetulan ya setiap tahun peringatan pembangunan jalur maut kereta api ini itu nama Pekanbaru gaung di Belanda loh, di Museum Brownback di Arnhem Belanda. Di sana diadakan peringatan namanya Herdenking, peringatan untuk merememori lagi tentang peristiwa kejamnya Jepang itu. Dan di dunia yang ngadain kegiatan itu cuma dua. Yang pertama di Belanda, yang kedua di Myanmar, di Thailand. Karena waktu itu Jepang mengadakan proyek kereta mautnya ada 3. Di Thailand, di Jawa, di Saketibaya, di Pekanbaru. Nah, di Pekanbaru ini nggak ada. Jadi alhamdulillah 2020 kemarin komunitas kami mengadakan pemasangan bunga seperti apa yang dilakukan di Belanda. Pemasangan bunganya di rel Jalan Juanda tadi. Nah palingan kalau kegiatan sosial seperti itu di bulan Agustus tahun inilah kita ulang lagi ya kita ulang. Kami udah komitmen kemarin ya Gus ya, setiap tahun insya Allah kita akan lakukan kegiatan yang sama. Biarlah kecil dilihat orang sebelah mata nggak masalah, tapi ini dunia melihatnya dengan berpuluh ribu mata. Nah gitu. Oke, satu lagi sebelum ada pertanyaan lagi ini, setelah melakukan kegiatan gitu kan, menelusurin ke kota gitu kan tentang sejarah-sejarah yang ada di Riau khususnya Pekanbaru, itu ada nggak sih kejadian-kejadian apa gitu yang namanya kan sejarah nih kan, pasti kan yang berhubungan dengan masa lalu kan guys. Jadi ada nggak sih entah ada maaf nih penampakan atau ada menemukan hal-hal apa atau ada barang-barang yang ditemuin gitu, kita pengen dengar dong. Alhamdulillah kalau saya pribadi sama si Nugrah nih ibu kawan saya ini sama kami nggak ada kak, nggak ada, tapi teman yang bisa lihat katanya benda yang kami pegang tuh ada isinya. Tapi pas saya bilang kok aku nggak terganggu, ya iyalah apa sholat terus ya gitu kata kawan. Jadi ya kalau misalkan mengalami mistik setelah mengambil benda yang kami temui atau melakukan pembersihan di benda-benda gitu, alhamdulillah nggak ada gangguan. Karena kan saya pribadi juga saya percaya hal yang gaib karena itu adalah salah satu rukun iman. Yang ada, ya. Tapi saya tidak memuja mereka berlebihan, karena kalau mereka tuh dipancing, disayang-sayang, makin manja, makin melengket itu saya pikirkan. Buktinya batu bata yang saya simpan tuh nggak masalah. Kata orang kalau nyimpan barang gitu rasa hawa panas itu kan dia dipikirkan. Tergantung iman itu juga. Di kamar saya tuh ada pakur air, ada batu bata itu sama helm baja bekas tembakannya ada, dipakai waktu perang kemerdekaan dulu. Alhamdulillah nggak masalah. Jadi itu gitu. Dari segi mistisnya, kalau dari segi seperti dari pemerintah atau dari masyarakat, ada nggak sih yang menegur ngapain kamu deh ini deh gitu-gitu, itu ada nggak sih gitu? Nggak ada. Cuek orang malah. Gitu ya. Cuek. Mungkin pandangannya masyarakat tuh malah syukur deh gitu kan ada yang ngebersihin gitu, mungkin seperti itu ya. Mungkin harapannya lebih baik ya, ada kayak gitu nggak masalah. Ada kata syukur nggak salah. Tapi kalau misalkan dia cuek problem gitu ya. Nggak ada sih. Apapun yang kita lakukan atau komunitas ini lakukan di lapangan itu nggak ada yang negur ya, atau masyarakat tuh gimana nggak ada yang apa gitu ya. Peneguran nggak ada, paling waktu itu nanya mau diapakan bang,
gitu. gitu aja ya. Oh ya, paling masyarakat itu agak curiga ketika kami agak-agak masuk kampung lah gitu ya. Mau ngapa gitu, pasti tanya. Dikiranya mungkin kami mau ngambil Iya, gitu. iya, iya. Nah, padahal enggak. Ya tinggal dibilang pembelaan aja, kita di sini untuk edukasi gitu. Iya. Terus bilang aja, saya salah satu keturunan kaum Musa ini. Wah, nanti dia segan sendiri gitu. Harus Iya. kalau begitu masukannya harus ketika mau masuk ke suatu wilayah kita berarti izin dulu kami Iya. dari komunitas ini mau melakukan ini. Jadi biar nggak sujon disangka maling. Betul, kita Gitu kan. komunikasi lah. Iya iya benar. Komsos, komunikasi sosial gitu. benar. Oke. Farida ada yang mau ditanya? Oke. Baik, kesan dan kesannya lah Bang untuk Dari Masnya dari komunitas sama Abang apa? untuk para pemuda-pemudi. Coba si Nugrah dulu. Iya. Pesan-pesan Gus. Iya. Udah jangan kepukul. memang mau nyanyi. Masjid. Kesan dan pesan ya. Ya, Agak dinampakkan dong mukanya biar teman-teman kita Iya. lihat gitu. Ragut, bingung juga sih apa mau disampaikan pesan-kesannya ini. Dari komunitas kita nih kan udah luar biasa banget Harapan Harapan. pemuda Indonesia tentang Indonesia bisa. Harapan saya sih ya masyarakat Pekanbaru lebih mengenal lagi lah sejarah kota Pekanbaru. Kurang lebih itu aja. itu dari Bapak Anugrah siapa namanya tadi Pak? Pak Wibu. Nugra Pratomo. itu aku. Nugra Gustama. Keluarga Nugrah. Kalau dari Masnya? Kalau saya sih sama, nggak usah muluk-muluk. Ayo kita tingkatkan lagi lah rasa kepemilikan, rasa memiliki Kepedulian terhadap sejarah ini. Karena dengan sejarah kita bisa belajar untuk lebih baik lagi melangkah ke depannya. Jangan lagi masuk ke lubang yang sama, sesuai dengan kata patah Melayu. Pantang pisang berbuah dua kali. Asik. Ya kan gitu. Ya gitulah. Oke. Jadi untuk kesannya itu dari teman komunitas kita guys lebih peduli ya kan, lebih mengingat masa-masa sejarah kayak gitu kan. Terus kepedulian itu kita nggak usah mikirkan materi ya apa yang kita harus dapat, tapi kita rawat dengan hati seperti yang dilakukan untuk membersihkan rel tadi apa sih namanya batangan rel. Nah, itu tuh memang benar-benar berharga banget, apalagi tuh besi yang berapa 130 tahun 131 tahun udah. Jadi benar-benar komunitas sejarah ini yang benar-benar luar biasa. Kepedulian sosialnya mereka nggak berharap materi atau apapun gitu, karena mereka mengingat masa lalu tuh. Kalau nggak ada sejarah kita nggak ada sekarang guys Ya, kayak gitu benar. betul. Apalagi yang kita baru lihat tadi di sana juga ada gambar atau apa bilangnya Relief lah. relief yang menggambarkan gimana pahlawan kita dulu itu disiksa untuk membangun negara ini, khususnya Pekanbaru ini ya kan, seperti itu. Jalur kereta maut. Ada sampai sini dulu guys. Kita mengenal komunitas sejarah apa dibilangnya Pekanbaru Tempo dulu. Pekanbaru Tempo dulu nggak pakai Pakai EYD. Sesuai Oke, EYD. seperti itu. Tidak pakai doa. Jadi yang kita dapat luar biasa. Kita mengikutin satu harian ini keliling mengenal sejarah peninggalan, khususnya peninggalan sejarah yang ada di Pekanbaru ini benar-benar luar biasa, berharga banget. Sampai peninggalan batangan rel itu aja udah hilang, itu dijual tuh mahal banget gitu kan. Tapi kan kalau dijual nanti dilebur udah nggak ada lagi, kita mengenal sejarah lagi gimana kan gitu. Seperti itu aja. Kita tutup dan kita ucapkan terima kasih banyak untuk komunitas sejarah di Pekanbaru Tempo dulu. Pekanbaru Tempo dulu. Makasih. Yap. Makasih Mas, makasih. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.